Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap izin memperkenalkan diri, nama saya Dean Fajrin dari kelas 2C Ilmu Perikanan dengan NIM 44432000111. Di sini saya akan mempresentasikan isu pencemaran perairan limbah. Sungai yang memiliki kandungan bahan organik dan anorganik yang tinggi bersumber dari aktivitas masyarakat berupa pembuangan limbah cair ke sungai seperti mandi, cuci, dan kakus (MCK) yang menyebabkan menurunnya kualitas air. Air limbah domestik yang berasal dari hasil buangan dari kegiatan rumah tangga pada bantaran sungai yang langsung dialirkan menuju saluran drainase atau langsung masuk ke sungai. Sumber pencemaran air sangat ditentukan oleh jenis kegiatan serta pemanfaatan sumber daya air oleh manusia yang berada di sekitar air tersebut. Kualitas air menjadi menurun akibat dari masuknya berbagai limbah, baik limbah cair maupun limbah padat ke dalam aliran air. Tingkat pencemaran sungai yang dapat mempengaruhi daya tampung sungai semakin tinggi tingkat pencemaran sungai maka dapat mengurangi daya tampung bahkan dapat melampaui daya tampung sungai tersebut. Air limbah domestik mengandung sampah padat dan cair yang diantaranya memiliki sifat mengandung bakteri, terdapat bahan organik sehingga nilai BOD tinggi, nilai oksigen terlalu rendah, dan mengandung sampah padat dan cair yang mengapung di permukaan. Pencemaran air ialah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan atau komponen lain ke dalam air oleh kegiatan manusia, sehingga kualitas air menurun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan air tidak dapat berfungsi sesuai dengan peruntukannya. Pencemaran air permukaan secara umum dapat berkontribusi terhadap manajemen air yang kurang dan pemakaian bahan kimia pertanian yang tidak terregulasi. Limbah yang tidak diolah dari kota dan sektor pertanian langsung masuk ke badan air permukaan tanpa pengolahan. Limbah yang berasal dari sektor industri juga berkontribusi dalam pencemaran air permukaan. Pertumbuhan populasi menyebabkan pencemaran air permukaan, terutama pada air sungai karena terbatasnya manajemen sanitasi dan limbah domestik, kekurangan pengelolaan limbah domestik, dan perilaku manusia yang berlaku secara tidak langsung membuang limbah organik dan anorganik serta limbah padat lain cair ke badan air telah meningkatkan tingkat polusi air dan menurunkan kualitas air. Sumber pencernaan air yang berasal dari limbah domestik umumnya berasal dari kawasan pemukiman penduduk. Air limbah cair yang berasal dari hasil kegiatan manusia masuk ke perairan melalui limpasan yang bersumber dari wilayah pertanian, permukiman, dan perkotaan. Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008, limbah domestik merupakan limbah yang berasal dari kegiatan sehari-hari tapi tidak termasuk aktivitas kakus. Kegiatan sehari-hari yang menghasilkan limbah seperti mencuci, memasak, mandi, dan kegiatan pertanian serta peternakan. Menurut Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 68 Tahun 2016, yang dimaksud dengan air limbah rumah tangga atau air limbah domestik adalah air limbah yang merupakan hasil dari usaha atau kegiatan pemukiman, rumah makan, perkantoran, perniagaan, apartemen, dan asrama. Tingginya tingkat pencemaran sungai maka dapat mengurangi daya tampung bahkan dapat melampaui daya tampung sungai tersebut. Kegiatan manusia di sekitar bantaran sungai menghasilkan air limbah rumah tangga yang langsung dibuang ke saluran drainase atau sungai yang menyebabkan kualitas sungai menjadi tercemar. Penanggulangan terhadap pencemaran air limbah domestik dapat dilakukan dengan membangun instalasi pengelolaan air limbah (IPAL) sehingga air limbah dari rumah tangga dapat diolah terlebih dahulu sebelum dialirkan langsung ke sungai atau saluran drainase. Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.